Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Rindiani Clara, Amanda Arista Dewi, Rizkia Okta, dan juga Muhammad Dafa. Kali ini kami akan membahas infografis kami mengenai ketergantungan negara terhadap pasar internasional dalam mencapai ketahanan pangan. Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia mendorong peningkatan permintaan pangan. Namun sayangnya, dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, Indonesia masih bergantung pada ketersediaan dari pasar internasional, seperti pada komoditas beras, gula, susu, dan juga daging sapi. Dan hal-hal yang melatar belakanginya, yang pertama adalah populasi penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa menggambarkan besarnya tingkat kebutuhan pangan. Nah, mengingat tingginya pertumbuhan penduduk dari tahun 2015, yaitu sebesar 250 juta jiwa, sampai tahun 2020, yaitu sekitar 271 juta jiwa, ini menandakan bahwa ikut meningkat pesatnya permintaan akan pangan. Nah, selanjutnya adalah ketergantungan Indonesia akan pasar internasional membuat ketersediaan pangan berbasis impor selalu bertambah. Dan Indonesia mengalami defisit produksi pangan dalam negeri meskipun memiliki kapabilitas besar dalam sumber daya alam dibanding negara lain seperti Vietnam, Malaysia, dan juga Amerika Serikat. Dalam diagram yang kami dapat dari Lokadata mengenai impor daging sapi Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2020, yakni pada tahun 2017 sampai 2019, grafik cenderung mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2020 sedikit mengalami penurunan. Di mana untuk keterangannya adalah pada garis merah, ini menandakan nilai impor dalam satuan juta US dollar, sedangkan garis krem menandakan volume impor dalam satuan ribu ton. Selanjutnya adalah konsepsi teori, yaitu teori ketergantungan atau dependensi teori. Merupakan salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari negara dunia ketiga. Menurut Teotonio dos Santos yang menyatakan teori ini, dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi suatu negara-negara tertentu itu dipengaruhi oleh perkembangan, pertumbuhan, serta ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lainnya, utamanya adalah negara industri maju, dan di mana negara-negara tertentu ini hanya dapat berperan sebagai penerima akibat dari aktivitas ekonomi global. Ada 3 bentuk ketergantungan menurut Dos Santos. Yang pertama adalah ketergantungan neokolonial, yang kedua adalah model paradigma palsu, dan yang ketiga adalah teori pembangunan dualistik. Ketergantungan negara terhadap pasar internasional dalam hal pangan terjadi karena adanya negara yang memiliki kebijakan keuntungan relatif yang mendominasi sistem pasar bersama dengan organisasi internasional dan kapabilitas yang kurang dimaksimalkan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, aturan dan institusi internasional. Akibat dari kompleksnya permasalahan ketahanan pangan dari nasional dan jaringan internasional, maka sudah menjadi tugas dari setiap negara untuk mencegah kelaparan. Oleh karena itu, negara yang lebih maju berusaha membentuk sistem pasar yang dapat meminimalisir kelaparan dengan membuat negara yang lebih membutuhkan bantuan dari adanya pasar internasional bergantung pada sistem pasar. Negara-negara maju tersebut dengan kekuasaan politik dan motivasinya untuk mendominasi permasalahan internasional, membuat peraturan dan institusi yang kedepannya dapat melayani kepentingan mereka, dalam hal ini terkait ketahanan pangan. Indonesia dapat bergantung pada pasar internasional dan mencapai ketahanan pangan dikarenakan adanya dominasi negara dalam pembuatan aturan dan institusi. Negara yang lebih maju dapat mendominasi pasar internasional karena mereka sudah lebih dulu merdeka dan memiliki sistem pangan yang lebih terstruktur dan stabil seperti Amerika Serikat. Kapabilitas nasional terbagi menjadi 3, yaitu kapabilitas politik, sosial budaya, dan geografi. Kapabilitas politik Indonesia yang menjadi sorotan pada pemerintahan era Jokowi tahun 2014 yakni reputasi Indonesia di mata internasional dengan prinsip bebas aktif dan zero enemy. Dengan 2 prinsip ini, Indonesia menjadi negara yang banyak mendapat kerjasama dengan negara lain karena inti dari prinsip ini sendiri yang ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang disukai oleh setiap negara dan tidak memiliki musuh di dunia internasional. Hasil dari penggunaan 2 prinsip ini adalah Indonesia mampu memberikan kesan yang bagus di dunia internasional dan memperluas pengaruhnya di internasional. Kemudian, kapabilitas sosial dan budaya yang dititik beratkan pada tingkat pendidikan dan distribusi keterampilan penduduk di suatu negara.
Oleh karena itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pangan harus lebih maksimal. Akan tetapi, Indonesia berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional di tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat penduduk sumber daya manusia di sektor pertanian secara umum masih relatif rendah dibandingkan dengan bekerja di sektor lain. Sekitar 72,6% tenaga kerja sektor pertanian hanya merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan tamat sekolah dasar atau bahkan tidak pernah menduduki bangku sekolah sama sekali. Yang terakhir, kapabilitas geografi dan ekonomi yang akan digunakan untuk melihat sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan sejauh apa Indonesia mampu bertumbuh dari segi ekonomi. Di bawah pemerintahan Jokowi, perkembangan dan pembangunan Indonesia lebih besar di sektor infrastruktur jalan dan gedung, dengan pembangunan jalan yang mencapai tingkat kemantapan 92,2%. Kapabilitas nasional Indonesia dari segi politik, sosial budaya, dan geografi dan ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat memaksimalkan kapabilitasnya. Yang ketiga yaitu pasar internasional mendukung kebijakan keuntungan relatif. Kebijakan keuntungan relatif menjadi lebih menguntungkan ketika pasar internasional mendukung kebijakan tersebut dengan sistem yang dimilikinya. Pasar internasional mendukung negara untuk melakukan perdagangan sebagai bentuk kepedulian dan usaha bersama dalam menjaga ketahanan pangan negara dan internasional. Akan tetapi di dalam pasar internasional, sistem yang mengakibatkan ketergantungan sudah lebih dahulu dibuat dan menjadi aturan dasar saat memasuki pasar internasional. Sejak tahun 1947, GATT dan WTO menggunakan prinsip bangsa yang paling disukai dalam mendorong negara melakukan perdagangan di pasar internasional, yaitu untuk memberikan beberapa ketertiban dan keterbukaan dalam perdagangan internasional. Ketika negara disukai oleh negara lain, maka kesempatan untuk melakukan kerjasama menjadi lebih besar. Prinsip bangsa yang paling disukai ini berhasil membawa Indonesia ke pasar internasional dan memastikan posisi Indonesia di kerjasama yang sudah ada. Indonesia tidak dapat secara sepihak memutuskan kerjasama yang sudah ada dan menaikkan tarif pada suatu negara saja, karena akan melanggar kesepakatan bersama. Beberapa kali Indonesia berusaha keluar dari kerjasama maupun mengurangi kuota impor terhadap suatu komoditas. Akan tetapi Indonesia tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Tahun 2012 Indonesia ingin lebih membatasi impor produk hortikultura. Hal ini ditentang oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru dengan alasan Indonesia tidak dapat konsisten dalam melaksanakan kewajiban yang sudah ada di WTO. Tahun 2014 Indonesia berusaha untuk mengurangi impor komoditas ayam dari Brazil. Respon Brazil adalah dengan meminta bantuan WTO untuk mengingatkan Indonesia bahwa jika Indonesia akan mengurangi kuota impor ayam, maka Indonesia akan melanggar perjanjian yang sudah ada. Bagi Indonesia, melakukan swasembada itu akan merugikan produk lokal dan Indonesia menjadi bergantung pada pasar internasional. Ini mengindikasikan usaha swasembada yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk usaha mencapai ketahanan pangan yang mandiri tidak dapat berjalan dengan baik. Karena pembangunan dalam negeri dan faktor pendukungnya seperti sumber daya alam dan manusianya tidak ikut berfokus dalam mencapai ketahanan pangan. Ketidakmampuan negara dalam memaksimalkan kapabilitasnya, kebijakan negara lain yang berbeda, dan sistem pasar internasional yang mendukung perdagangan mendorong Indonesia bergantung pada internasional. Kesimpulan, Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan memiliki ketergantungan kepada pasar internasional. Ketergantungan tersebut disebabkan oleh faktor dominasi negara maju pada pasar internasional, dengan aturan dan lembaga nasional sebagai korporator yang sesuai dengan teori ketergantungan, serta faktor internal yaitu kapabilitas nasional yang belum maksimal. Kelompok kami menyarankan yang pertama, penciptaan mata rantai produk pangan nasional yang lebih tertata dari hulu hingga hilir. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan di Indonesia terkhusus di bidang pendidikan pertanian dalam arti luas. Yang ketiga, pembentukan kerjasama di sektor pangan sesama negara sedang berkembang.